Jadi ketika kalian menemukan suatu struktur molekul yang mana di sana terdapat gugus fungsional yang sama gitu ya, itu nantinya jika dia akan bereaksi ya, jika dia mengalami proses reaksi kimia, itu nanti hasilnya juga akan sama atau mirip ya. Dan ada 6 jenis gugus fungsional. Nah, gugus fungsional ini dari mana sih sebenarnya? Nah, dia turunan dari alkana. Ya, kemarin kita sudah belajar alkana. Alkana itu merupakan rangkaian yang hanya memiliki ikatan tunggal. Ya, kalau ikatan rangkap 2, alkena. Kalau ikatan rangkap 3, alkuna, gitu ya. Nah, alkana sendiri yang memiliki ikatan tunggal ini memiliki 6 turunan. Jadi 6 kelompok lagi gitu ya. Ada alkohol, kemudian ada eter, ada aldehid, keton, asam karboksilat, dan juga ester. Jadi ada 6 macam gugus fungsional turunan dari alkana. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Kita masuk ke alkohol. Alkohol merupakan senyawa turunan dari alkana, di mana dia memiliki gugus fungsi hidroksil atau OH ya pada rantai atom karbon. Ketika kalian menemukan struktur molekul atau rumus kimia yang ada OH-nya, ya ini rumus strukturnya secara umum R ini rantai ini nanti ya ikatan karbon itu ya ikatan karbon yang membentuk rantainya R. Kemudian ada O sama H. Nah, ketika kalian menemukan O sama H, ini berarti dia termasuk gugus fungsi alkohol. Rumus umumnya yaitu CN2O atau CnH2n plus 1OH. Jadi sudah ada O, ya sudah ada O lalu ada OH. Gitu ya. Ini merupakan rumus umumnya. Untuk penamaan senyawanya, jadi ini sama seperti hidrokarbon. Jadi kalau kalian paham hidrokarbon, paham sama alkana, nanti kita belajar gugus fungsi itu sudah jalan sendiri gitu ya. Maksudnya sudah lancar ya, sudah lancar, tinggal melihat ciri-cirinya aja. Adanya sih ada hidroksil alkohol. Ya, ketika kalian sudah paham banget dengan hidrokarbon yang 2 minggu yang lalu kita belajar ya. Nah, penamaannya juga gitu ya, mirip dan sama ya. Tinggal nanti kita menggantikan ana itu menjadi ol karena ada OH-nya, alkohol. Ya, senyawa ya, penamaan senyawa hidrokarbon ini nanti mengikuti ya. Jadi gugus fungsinya mengikuti penamaan senyawa hidrokarbon. Kalau atom karbon C-nya itu 1, namanya meta, ya. 2 itu eta, ya. 3 propan. Jadi ini nanti mengikuti untuk penamaan gugus fungsinya sama seperti hidrokarbon. Nah, ini saya tulis lagi di sini gitu ya supaya tidak harus buka nih slide yang PPT yang hidrokarbon. Ini sama ya mengikuti namanya disesuaikan untuk bagaimana kita sama lihat yang ada penamaan alkohol itu secara yang kedua ya, kalau secara umum alkohol disebut dengan alkil alkohol sehingga penamaannya selalu diawali dengan alkil ya. Jadi ada alkilnya di depan. Kemudian kedua, dengan alkohol secara IUPAC itu nama alkohol diturunkan dari nama dengan dibentuk. Jadi kalau metana, metanol ya. Metanol tinggal ganti kalau aja di belakang. Itu cirinya ketika kalian menemukan gugus OH. Sampai lupa jika ada OH ya, coba lihat di tabel ya, ada beberapa contoh untuk rumus molekul CH3H. Kalau C1 itu meta ya, metana karena ada OH berarti dia metanol. Itu IUPAC-nya. Kalau nama umumnya kalian berikan nama gugus alkilnya dulu. Gugus alkilnya itu CH3, CH3 itu metil
ya, bukan metana lagi. Kalau metana kan CH4. Kalau CH3 itu gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Berarti dia alkil ya. Berarti kalau CH3 itu metil, bukan metana. Kalau CH4 metana, kalau CH3 metil. Sama sama seperti C2H6 ya. Kalau C2H6 itu etana. Kalau C2H5 itu etil, bukan etana lagi. Jadi dia hilang satu atom H-nya. Nah, ini nanti untuk penamaan IUPAC dan penamaan secara umum, ini silakan ya kalian pilih gitu ya. Nggak harus kalian menyebutkan dua-duanya. Nama IUPAC, nama umum tidak harus ya. Biasanya sih yang paling mudah itu memberi nama dengan ya kalau untuk kita proses belajar mengajar di kelas, di kampus ya, di sekolah itu biasanya yang paling mudah itu tata namanya secara IUPAC. Kalau misalnya digunakan untuk mana untuk ada C gugus OH-nya ya. C2H5. C2H5 itu etil. Berarti nama umumnya etil alkohol. Alkohol karena ada OH-nya. Untuk nama IUPAC-nya karena dia etil berarti etanol ya, diberikan ol. Nah, begitu seterusnya sampai dengan C20. Jadi ada di tabel yang sebelumnya. Ini contohnya ini contoh nomor 1 yang sebelah kiri bisa dilihat yang sebelah kiri ini ada OH-nya. Jadi ya kalau rantai cabangnya. Nah, bagaimana cara memberikan ya, sang karbon diberi rantai cabang. Nah, tahap awal dan menentukan rantai induk. Rantai itu yang terpanjang ya. Berikan kita itu dulu karena gugus fungsi alkohol paling dekat dengan rantai induk, ujung rantai induk. Oh, hanya dengan ujung yang kanan. Jadi nomor 1 atau rendah diberikan lanjut ke kiri 1, 2, 3, 4 lanjut ke kiri ya. Ini dilihat penomoran itu dilihat dari rantai gugus fungsinya paling dekat dengan ujung rantai induknya. Ya, bukan nanti kalau maaf rantai cabangnya lagi. Kalau hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna kan dilihat dari rantai kalau alkana dilihat dari rantai cabangnya. Kalau alkena dilihat dari dengan yang terdekat dengan apa namanya ikatan rangka dua-duanya ya. Cabangnya ada di C nomor 3. Ya, cara menuliskan sama plek seperti hidrokarbon. Jadi ditulis dulu rantai cabangnya, kemudian letak gugus nomor dari gugus fungsi, kemudian diikuti rantai induknya. Ya, ada di nomor 3 itu metil. Berarti 3 metil, 2 ini letak gugus fungsinya 2 karena ada butanol. Nah, gitu ya. Kemudian contoh yang ada 2 C2 maaf C2H5 dengan CH3 ya, ada 2 cabangnya ya, kalian tentukan dulu rantai induknya, rantai
C yang nomor 4 kan lu ke kanan kita yuk. C. Bawah juga C-nya 2. Sama. Ya, sama panjangnya. Nah, saya pilih dari kanan ke kiri lalu turun ke bawah. Nomornya ini paling mudah metil, tapi dilihat dari dulu heksanol gitu ya. Itu cara memberikan nama untuk gugus fungsi yaitu alkohol. Nah, ini lagi ada contoh C-nya ada 3 ya. Langsung aja berarti propanol ya. C3 kan propana. Berarti kalau 3 propanol ada OH-nya. Gitu ya. Jadi ini untuk penamaan dari alkohol. Oke, sekarang yang nomor 5. Adakah yang bisa yang nomor 5? Coba dicoba yang nomor 5. Kalau sudah ada, boleh dijawab. Siapa yang mau jawab? Yang nomor 5. Sudah? Ada yang tahu nomor 5? Izin menjawab, Bu. Siapa? Denis. Oh ya, Denis. Silakan, Denis. 3 metil 2 pentanol. Gimana? 3 metil 2 pentanol, Bu. 3 metil 2 pentanol. Oke, betul ya. 3 metil 2 pentanol. Denis memberikan penomoran dari arah mana? Dari arah kiri, Bu. Dari arah kiri ke kanan ya. Jadi rantai induknya dia horizontal ya, horizontal. Kemudian diberikan penomoran dari kiri ke kanan. Oke, betul ya. 3 metil 2 pentanol. Sekarang yang nomor 6. Yang nomor C. Yang nomor 6, silakan. Ada yang bisa? Yang nomor 6. Masuk sore. Ayo. Ini sama seperti contoh yang awal tadi loh. Cuma letaknya aja di otak-atik ya. Ada? Yang nomor 6. Halo, kelas 1A, kok diem-diem aja? Ayo, dicoba yang... siapa ini yang jawab? Sebut nama. Vicky.
Vicky gimana Vicky? Halo Vicky, silakan dijawab. Silakan Vicky jawab. Pil 2 heksanol, Bu. Apa? Gak dengar, putus-putus. Pil 2 heksanol. Oke, betul. Vicky memberi nomor dari mana ke mana? Dari kiri. Terus? Dari kiri terus turun ke bawah. Oke, sip, betul sekali. Jadi berikan penoman dulu ya. Di induknya, induk itu rantai yang paling panjang. Dan jangan asal milih yang paling panjang. Dilihat, di situ ada gugus fungsinya nggak? Gugus fungsinya nggak boleh masuk ke rantai induk. Jadi gugus fungsi ini harus bercabang gitu ya. Dan ini Vicky menentukan dari kiri ke kanan lalu turun ke bawah. Rantai induknya. Rantai induknya 6 berarti heksa gitu ya. Siap heksa 0 berarti. Ya, rantai cabangnya ini yang ini ya. Propil ya, ada C-nya berarti propil ada di nomor 3. Propil OH-nya 2 ada di nomor 2, berarti 3 propil 2 heksanol. Ya, itu dilakukan dicoba sendiri ya, tidak enggak ya. Jadi ketika ada soal nanti ya UAS atau kuis dibalik gitu ya. Dibalik soalnya seperti ini, kalian suruh memilih bagaimana gambarnya gitu ya. Harus bisa ya. Jadi cara menentukannya seperti ini ya. Yang pertama, kalian tulis dulu jumlah C yang dimau ya. 3 contohnya, 3 metil 2 butanol. Silakan ditulis rumus struktur molekulnya ya. Butanol kalian jadi tulis dulu rantai induknya, dilihat rantai induknya butanol ya. Oh, butanol ini C-nya 4 ya. Tulis C sebanyak 4 dulu. Setelah itu oh 2, ada 2 angkanya. Jadi mengerjakan kalau ada soalnya dibalik, diketahui namanya, kalian suruh menggambarkan ya, itu kalian mengerjakan dari belakang ya. Dibaca butanolnya dulu, terus dibaca angka 2-nya, metilnya, baca angkanya. Ya, caranya seperti itu dibalik. Butanol C-nya 4, setelah itu 2. 2 ada di nomor 2, gugus ol-nya, alkoholnya. Tulis gambar di C yang nomor 2 OH. Lalu yang di nomor 3 ada metil. Oh, metilnya di nomor 3. Tulis di nomor 3 gambar. Ya, setelah itu tinggal menambahkan jumlahannya. Ya, cara menambah ini, jadi C itu kan berikatan 4 ya. Kalau ini sudah ikatannya 1 dengan O, 1 dengan C, 1 dengan C, berarti C yang nomor 2 ini hanya 1. Sedangkan C yang nomor 1 ini baru 1, dia hanya berikatan dengan C yang nomor 2, berarti hanya 3. Ya, jadi C itu harus 4 ikatannya. Karena C memiliki 4 elektron valensi yang di luar. Jadi dia bisa mengikat 4 atom lainnya. Ya, dengan catatan ikatannya tunggal. Gitu ya. Jadi dia memiliki 4 tangan. Sedangkan C jika kalian diberikan soal namanya dulu baru menggambar. Oke, itu kemudian kita lanjut ke sifat-sifatnya sekarang ya. Sifat-sifat dari alkohol untuk sifat fisik dia memiliki rantai yang pendek yang bersifat polar sehingga larut dalam air. Semakin panjang rantai maka semakin didihnya. Alkohol mengandung ikatan air gitu ya. Memiliki OH air juga sama, makanya dia bersifat polar dengan terbakar dan juga dia bersifat reaktif dapat
direaksikan dengan alkohol akan membentuk senyawa ester. Ya, ini untuk sifat dari alkohol. Jadi jangan meletakkan alkohol itu di tempat yang dekat dengan api, ya, atau tempat yang suhunya panas terlalu tinggi, gitu ya, karena dia itu reaktif. Dia sekali bereaksi dengan oksigen, ya, sehingga memicu terjadinya kebakaran. Untuk alkohol. Nah, untuk aplikasinya sendiri atau penggunaannya, ya, biasanya digunakan di obat-obat bisol, ya, itu ada alkoholnya berapa. Kemudian ya, apa namanya, ya, kadarnya juga ya, fungsinya. Dan untuk antiseptik juga ini ada ya, itu alkohol. Lalu minum rendah, minuman ya, minum keras, dan juga spiritus itu mengandung gugus fungsi berupa alkohol. Dan bahayanya monalkohol, metanol untuk mayat, etanol untuk antiseptik, pembersih luka, pelarut parfum, obat-obatan, dan juga kosmetik. Spiritus sebagai bahan bakar ya, konsen. Polialkohol ini di mana memiliki lebih dari satu ya, gugus OH-nya. Contohnya gliserol. Gliserol itu gugus OH-nya ada 3 ya, namanya polialkohol. Dia digunakan untuk cairan pengingat juga kan untuk cairan pembersih telinga, kemudian kosis atau beras plastik bukan digunakan kan darat bahaya yang poinnya etantrasi yang sangat tinggi, sifat memakai di air dan kuman. Kemudian yang kedua, gugus fungsi alkohol kedua ada eter, kandungannya alkohol, tapi bedanya eter ini dia tidak memiliki R ini rantai, kemudian diikat dengan O, dan juga di tengah-tengah rantai, gitu ya. Itu berarti eter, ya, bukan alkohol lagi. Alkohol yang kehilangan atom H diikuti dengan atau di rantai lainnya, itu namanya atau alkoksi alkana. Untuk namanya sama seperti alkohol ya, ada 2, tata nama umum dan IUPAC. Nanti kalian apa ya, pilih sendiri ya. Nah, yang kalian mudah pahami, nama umum IUPAC ya boleh. Jadi tidak harus kalian bisa dua-duanya ya. Kalau mau yang mudah itu IUPAC, ya pakai IUPAC aja semuanya ya, dan sampai fungsi pahami IUPAC aja ya kalau memang lebih mudah. Tata masjid bagus alkil disebut terlebih dahulu berdasarkan abjad, kemudian ditambahi dengan kata-kata belakang ya. Jika kedua gugus alkil sama diberikan awalan di kita, jadi kita R kemudian R aksen ya, R sama N-nya ini sama ya, CH3 sama CH3 misalkan ya. Nah, ini diberi nama dipil karena ada 2 dimen itu di atau nama IUPAC metan. Nah, toksi berarti ada O yang beri aksen ini CH3 metana ya, gitu. Itu untuk namanya. Nah, contohnya ya, ada O di tengah-tengah rantai ya, ada CH3 CH2O kemudian CH3. Nah, ini ciri-ciri gugus dari R ya. Karena alkoholnya kehilangan H ya, kehilangan H. Jadi ini eter. Nah, cara memberikan nama ya, untuk nama umum nama IUPAC dulu. Nama IUPAC-nya etoksi etana ya. Etoksi itu berarti ada C2H5 yang mengikat O, ini etoksinya, alkoksi alkananya. Kemudian etananya ya ini CH3. Jadi etoksi etana. Ini nama IUPAC. Nama umumnya dietil eter ya, karena O ini
R dan R aksen itu sudah pasti ether. Jadi nanti di belakang namanya diberikan ether. Ya. Di etil. Kenapa di? Karena ini etilnya ada dua. Ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ketika ada dua, berarti diberikan awal etiler. Ya, dan yang di etil ether. Ya, ya, gitu. Kalau kemudian contoh yang ketiga, nanti ini dia ether. Ada O di tengah ya, tulis di belakang ether. Ya, metil, ya. Metil dulu, kemudian maaf ini kebalik ya. Jadi dibungkus alkilnya, bangit ethernya. Ya, ini kalau menggunakan nama secara satu metode ya, jadi gugus kemudian begitu juga yang nomor 3. Nah, ini lagi ya, sama contoh, jadi dipilih gigi rantai induknya, rantai apa namanya, katakan cabangnya, ada cabangnya, ada dua toksi ya, dua aja yang toksi karena gugus alkoksi, ada toksi contohnya OCH2 CH3 ini lagi gugus alkoksi namanya, dua etoksi, kemudian dua metil ya, metil, nah ini metil di nomor 2, kemudian metil propan karena ada 3 rantai induknya ada gitu ya. Lalu etil isopropil ether sama ya namanya seperti itu. Oh ya, etil nanti setelah dicoba di sendiri diikuti bagaimana cara menulis tulisannya tadi ya, 2. Boleh kalau satu silakan ya, tidak perlu dikumpulkan, tapi harapannya nanti kalian sudah bisa dengan belajar latihan-latihan soal di sini, siapa tahu nanti pas itu keluar ya dari kalian sudah punya jawaban. Nah, siap saja ya, nanti siapa tahu saya keluarkan. Kemudian ini ya, ini kan dibalik jika dikasih nama dulu di induknya gitu ya, kemudian alkoksinya, kemudian kalian suruh menulis ya kan sama kan dua ini yang tadi kita alkoksinya tadi, rantai alkoksi. Kemudian sifat-sifat ether, untuk sifat-sifatnya hampir sama seperti alkohol dan juga kimia. Untuk sifat fisik ini berwujud cair pada keadaan standar, suhu lingkaran keadaan liter 27, standar ini itu berwujud kegiatan berether, ini berwujud gasis ya, tidak mengikat hidrogen sehingga suhu salar dalam air ya, dia bersifat non polar karena tidak ada gugus hidroksilnya ya, gugus hidroksil itu yang membuat tersebut berpolar ya, kehilangan berarti dibandingkan dengan alkohol dapat hidrogenasi menjadi alkohol. Jadi sifatnya kurang ya dibandingkan dengan alkohol. Karena tadi nggak ada hidroksilnya. Hidroksil kan sifatnya sangat reaktif ya. Jadi jika tidak ada, ether ini bersifat non reaktif. Dapat hidrogenasi water gitu ya. Hidrogenasi itu untungnya ya, atau reaksi dari si ether reaksi hidrogenasi di alkohol. Nah ini untuk beberapa etil ether. Jadi ini contohnya ini yang sering kita temui
ya. Jadi dia kalau ini kegunaannya dan bahayanya, untuk kegunaannya sebagai zat anestetik atau obat bius gitu ya. Kemudian pelarut lemak dan turunannya karena memang bersifat nonpolar, bahayanya menyebabkan mual muntah, bersifat toksik jika terhirup langsung ya. Makanya kalau buka senyawa itu jangan langsung dihirup ya, jangan dihembuskan ke hidung kalau mau mencium atau menginginkan aromanya. Kira-kira ini apa ya gitu misalkan ya. Nah, itu cukup dijauhkan dan dikipas-kipaskan aja ke udaranya ke arah hidung ya. Jadi kalau terhirup akan mengganggu sistem pernafasan. Ya, karena dia bersifat toksik gitu ya. Jadi jangan langsung dihembuskan di aliran pernafasan kita. Itu tadi untuk ether ya, gandengan dari alkohol yang kehilangan satu atom H cirinya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ya, yang terakhir untuk pertemuan hari ini ada aldehid. Aldehid itu nama lainnya. Halo. PPT saya ini ya. Tidak muncul ya? Iya, Bu. Hilang. Oke, hilang. Bentar. Oh, koneksinya ya, jelek. Bentar ya. Sebentar. Oke, sudah ini ya. Tadi tiba ini ya, hilang ya. Loss ininya, namanya sinyalnya di laptop. Saya lanjutkan, saya tampilkan lagi slide-nya. Nah ya. Oke, sudah muncul? Oke, ya ini yang ketiga ya. Yang ketiga aldehid alkana yang mengandung 3 dehid gugus fungsi karbon terminal ya. Jadi senyawa tuh di adanya. Ya kalau alkadi karena ada alkohol. Kalau ether
ya. Jadi R langsung OH. Itu ROR. Ya, kalau aldehid ini ada terminalnya, ada di tengahnya. Di R C, terus C berikatan rangkap dan H. Nah, dari ciri dari kanal aldehid. Nah, ini alumum atau itu jumlah atomnya mengikuti nanti hanya jumlah N-nya. Gitu. Ini untuk aldehid. Jadi beda ya ciri-ciri dari masing-masing gugus fungsi. Jadi kalau alkohol itu ROH ya, kemudian ether itu ROR, kalau aldehid RCOH. Ya, gitu. PPT-nya apa masih kelihatan ya? Masih, Bu. Oh, masih. Karena di punya saya kok hilang ya, bentar. Bentar ya, di sini soalnya hilang ya tiba-tiba ininya apa namanya PPT-nya. Bentar. Silakan PPT-nya. Sudah, Bu. Hah? Aku ngajar. Ya, ini rumus dari aldehid. Oke, lanjut ke tata nama. Tata nama untuk aldehid, ya, ini juga ada dua ya, seperti tata nama alkohol dan ether. Jadi ada nama umum, ada juga nama IUPAC ya. Nanti kalian pilihlah ya mana yang bagi kalian mudah ya dan mudah dipahami, pakai yang itu. Misalkan umum ya umum nggak apa-apa, IUPAC ya nggak apa-apa ya, nggak usah PPT-nya hilang ya, Bu. Gambarnya apa. nggak muncul, Bu Hip. Oh, PPT-nya Tadi nggak hilang. muncul. Iya, Bu, dari tadi. Oh gitu, sebentar. Ini di saya muncul tapi kayak loading gitu ya masih ya. Itu, Bu, kalau ndak dikirim di grup kelas saja, terus yang Bukannya sudah saya upload di Edmodo. Sepertinya minggu lalu sudah saya upload deh. iya maksudnya sebentar, Bu. Terus diganti share screen aja, Bu, kan Ibu jaringannya nggak itu. Kalau di share screen nggak jalan. Saya pernah nyoba share screen tuh nggak jalan. Ini not responding. Sudah muncul? Enggak, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang enggak? Sek ya. Bentar. Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, ya itu ya. Jadi tata namanya juga sama, ada dua. Seperti apa? Alkohol dan juga ether ya, nama umum dan juga nama IUPAC. Ini juga contoh-contohnya sih, tinggal contoh-contoh aja seperti yang tadi. Ya, ini kok lemot banget ya. Kayak jaringannya apa-apa sih ini. Soalnya di kampus habis down, lagi down itu ini tadi ya. Tinggal berapa ini? Contoh-contohnya aja sama
sifat-sifatnya kan ya. Jadi loss lagi ya, maksudnya di laptop ya, di laptop ini kok loss ya, tapi di HP tidak gitu ya. Ya mungkin besok ya bisa saya lanjutkan daripada menunggu terlalu lama. Ini low banget, ini loss lagi ya. Gitu kira-kira mungkin dari penjelasan ini ada yang ditanyakan. Besok saya lanjutkan untuk yang aldehid sampai terakhir ya. Sampai ini apa namanya? Ester. Nah, kan saya keluar lagi nih yang di apa namanya yang di laptop